Baik, kita akan melanjutkan pemantapan untuk IPA Fisika kelas 8 ya. Sebuah batu yang masanya 15 kg didorong dengan gaya 80 Newton sejauh 3 meter. Besar usaha yang dilakukan untuk memindahkan batu adalah, karena diketahui gaya dorongnya, berarti kita pakai usaha adalah gaya dikali perpindahan, 80 Newton dikalikan 3 meter, sehingga itu akan menjadi 240 Joule. Berikutnya, seekor serangga bermasa 60 gram terbang dengan kecepatan 2 meter per second. Besar energi kinetik serangga adalah, berarti ini harus dalam kilogram. Gimana caranya? Dibagi 1000 saja. 60 dibagi 1000. Jadinya 6 per 100. Begitu saja tidak apa-apa. Energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Setengah kali 6 per 100 kg dikalikan 2 meter per second kuadrat yang sudah dikuadratkan. 2 meter per second yang dikuadratkan. Berarti ini bisa jadi seperti ini. 3 kali 4, 12. 12 bagi 100 berarti 0,12 Joule. Buah kelapa kecil bermasa 600 gram tergantung pada pohon setinggi 8 meter. Energi potensialnya berapa? Energi potensial juga sama. Ini harus diubah menjadi kilogram. Berarti 600 dibagi 1000. Satuannya udah jadi kilogram. Seperti itu saja. EP sama dengan massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian. Berarti 6 per 10 kilogram dikalikan 10 meter per second kuadrat dikalikan 8. Ketemulah 48 Joule. Benda P memiliki massa 4 kg dan bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Benda Q memiliki massa 2 kg dan bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Perbandingan EK-nya punya P dibandingkan EK-nya punya Q. Berarti setengah kali massanya P kali kecepatannya P dikuadratkan banding setengah kali massanya Q kali kecepatannya Q dikuadratkan. Setengahnya boleh hilang. Massanya 4 kg dikalikan kecepatannya 2 kuadrat. Berarti 4 juga. Banding massanya ini yang P itu 2. Kecepatannya 4 dikuadratkan. 16. Oke, dari sini bisa masing-masing dibagi 4. Ini habis. Ini masih 4. 4-nya lagi dibagi 4, berarti masih habis. Habis itu 1 ya. Berarti 1 banding 2. Nomor 5, sebuah mesin melakukan usaha 1500 Joule dalam waktu 5 menit. Dayanya berapa? 5 menit ini kalau dalam watt harus dalam bentuk second. Berarti 5 kali 60, 300 second. Rumusnya, P sama dengan W dibagi T. 1500 Joule dibagi dengan 300 second, ketemunya 5 watt. Nomor 6. Kelompok alat-alat berikut ini menggunakan prinsip bidang miring. Bidang miring, sekrup, mata pisau, tangga melingkar, udah pasti itu bidang miring. 7. Perbandingan lengan beban dan lengan kuasa dari suatu pengukit adalah 3 banding 4. Ini 3 bagian, lengan kuasanya 4 bagian, berarti saya langsung aja cari KM. KM adalah lengan kuasa bagi lengan beban, berarti perbandingannya 4 banding 3. Bila berat beban yang dipindahkan adalah 180, maka, ini masih yang ditanya adalah gaya kuasanya berapa. Gaya kuasa adalah W bagi KM. W-nya adalah 180 Newton dibagi KM-nya 4 per 3. Berarti 180 Newton kali 3 per 4, 180 bagi 4 itu 45. 45 kali 3, 135 Newton. Nomor 8. Sepotong papan yang panjangnya 1 meter,
Ini karena di sini ada sentinya, langsung kita ubah saja menjadi 100 cm. Digunakan untuk mengangkat batu yang beratnya 100 Newton. Berarti ini W. Batu diletakkan 20 cm dari tumpu. Berarti ini 20 cm. Yang ini pastinya 100 kurangi 20. Seperti itu. Besarnya gaya yang diperlukan, km dulu. Lengan kuasa bagi lengan beban. 80 cm dibagi 20 cm. Ketemunya 4. Gaya kuasa adalah W dibagi km. 100 Newton dibagi 4. Ketemulah 25 Newton. Soal 9 kita diberikan gambar seperti ini, di mana titik A sama B panjang bidang miring nggak diketahui, tapi ini kita bisa cek bentuknya gini. Tingginya ini 1 meter, berarti ini juga 1 meter. Berarti ini adalah 3 meter. Sementara titik sini sampai sini 4 meter. Berarti kalau kita belajar matematika, ini adalah 3, ini 4, ini pasti 5. Triple Pythagoras ya. Berarti dari sini aja kita bisa tentukan km bidang miring dulu, S per H. Yaitu panjang bidang miring 5 dibagi ketinggiannya 3. Oke, kita lanjut ke soal tadi. Beban yang masanya 15 kg ini masih massa. Kita bisa ubah menjadi berat dengan cara massa kali percepatan gravitasi. Berarti 15 kali 10, 150 Newton. F itu adalah W dibagi km. Berarti 150 Newton dibagi 5 per 3. Sama dengan 150 Newton kali 3 per 5. 15 bagi 5. 3, 30 kali 3, 90 Newton. Nomor 10. Ini ada takal, tapi kita lihat ada 2 bagian ruas tali yang menopang. KM-nya sudah pasti 2. Dan ditarik, berarti ini F. Berat beban yang diangkat W itu adalah KM dikalikan F. Berarti 2 kali 90 Newton, ketemunya 180 Newton. Nomor 11. Salah satu unsur penting dalam tubuh manusia adalah Ca. Ca itu kalsium. Fungsinya apa? Ya, yang ada hubungannya dengan tulang dan gigi. H2SO4. Asam sulfat memiliki berbagai kegunaan dalam industri. Berikut ini adalah fungsi dari asam tersebut, kecuali untuk pupuk amonium sulfat bisa. Pembersih bisa. Produksi baterai atau aki bisa. Pengawet jelas bukan. Pengawet itu natrium benzoat ya. Manakah berikut ini yang merupakan contoh dari campuran? Air itu senyawa, berarti bukan nih, pasti bukan. Udara, iya. Air laut, iya. Tanah, iya. Ini dia. Udara kan campuran dari berbagai gas. Air laut itu ada kadar garamnya, ada berbagai macamnya. Tanah apalagi. Cara pemisahan campuran yang paling tepat untuk memisahkan air dengan alkohol. Air dan alkohol beda titik didihnya, sehingga kita akan pakai destilasi. Terakhir, seorang anak ingin memisahkan campuran antara air dan pasir yang ada dalam sebuah bejana atau wadah. Cara pemisahan air dan pasir untuk mendapatkan air bersih tentu saja menggunakan penyaringnya. Kertas saring atau filtrasi. Ya, ini bisa.